ini kisaran harganya ya, ini antara 3.000 sampai 7.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menjawab atau menanggapi salah satu sahabat rongsok ya, yang berasal dari Padang. Nah, ini salam hormat, salam kenal, salam persahabatan juga buat sahabatku yang kebetulan berada di Padang. Jadi pertanyaannya begini ya. Jadi untuk harga PET dan harga kardus untuk saat ini harga di pabrik berapa? Nah, terus juga pertanyaan yang kedua, kalau untuk kirim ke pabrik ini apakah ya melalui supplier atau bisa langsung? Jadi saya coba akan jawab satu persatu, mudah-mudahan jawaban saya ya, sedikit pengetahuan saya ini bisa bermanfaat buat sahabat semua, khususnya buat sahabatku yang berada di Padang. Nah, yang pertama yaitu tentang harga PET ya, PET atau botol aqua orang nyebutnya seperti itu, atau botol plastik ya seperti ini ya. Harganya berapa, termasuk juga harga kardus. Jadi mohon maaf, beribu maaf ya buat sahabatku semua, kalau untuk masalah harga ya, walaupun saya tahu harga pabrik untuk saat ini berapa, tapi di dalam beberapa konten saya memang tidak ada yang secara khusus ya menginformasikan harga kepada sahabat semua. Kenapa? Karena di sini saya punya pertimbangan tersendiri ya. Pertimbangan saya, media sosial ya, termasuk juga YouTube ya, ini bisa diakses oleh semua orang. Nah, kalau misalkan saya memberikan informasi harga kepada sahabat semua, ini nanti malah dampaknya saya kira kurang baik ya, karena sekali lagi YouTube itu bisa diakses oleh semua orang. Terus takutnya begini, misalkan saya informasikan harga pabrik ya di YouTube, nah sementara yang nonton ya kebetulan orang yang kebetulan nampung rongsok rumahan ya, nah otomatis dia tahu harganya ya. Nah, saat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang kebetulan keliling ya, mungkin menggunakan motor, sepeda, becak atau gerobak ya, terus mau membeli, biasanya mereka sudah mematok harga. Wong di pabrik harganya sekian, masa kamu belinya rendah? Nah, otomatis ya ini akan sedikit mempersulit sahabat atau saudara kita yang kebetulan ya profesinya sebagai pembeli rongsok kelilingan. Atau misalkan ya ada pengepul kecil ya, pengepul kecil ya mau kirim ke pengepul yang lebih besar ya. Terus dia biasanya ya sudah mematok harga juga, padahal ya kalau toh misalkan harga pabrik misalkan 5.000 ya, ini kadang-kadang masyarakat umum ini tidak memperhitungkan bahwa di situ ada biaya penyusutan, biaya transportasi dan lain sebagainya ya. Mereka tahunya bahwa di pabrik harga tinggi, otomatis mereka minta barangnya dibeli dengan harga tinggi ya. Nah, untuk itu saya ya memang jarang sekali ya mengeksplor atau menginformasikan harga ke channel saya ya. Kalau misalkan rentan harganya ya, kisaran ini biasanya bisa saya kasih informasi. Nah, contohnya misalkan seperti ini ya, untuk PET bersih seperti ini ya, ini kisaran harganya ya, ini antara 3.000 sampai 7.000 rupiah ya. Sekali lagi, untuk PET ya, ini kisaran harganya 3.000 sampai sekitar 7.000 rupiah, tergantung daripada jenis PET-nya. Karena di sini jenis PET ya, PET bersih seperti ini ada yang natural, ada yang biru muda atau blues, juga ada yang PET warna, dan juga tergantung ke pabrik mana kita mengirim barang tersebut ya. Jadi kisarannya 3.000 sampai 7.000 untuk PET. Nah, untuk kardus ya, untuk harga saat ini ya, ini kisaran 1.500 sampai 3.000 rupiah ya, kisaran harganya ya untuk kardus antara 1.500 sampai 3.000 rupiah. Sekali lagi tergantung ke pabrik mana kita kirim dan juga di daerah mana kita tinggal, karena kadang-kadang masing-masing daerah ya ini juga berbeda-beda harganya ya. Nah, ini untuk masalah harga. Nah, terus untuk masalah mau kirim ke pabrik ya, ini apakah menggunakan supplier atau bisa langsung? Nah, sekali lagi ya, ada sebagian memang pabrik yang bisa kita kirim langsung ya, kirim tanpa menggunakan surat jalan atau DO dari supplier ya. Tapi ini jarang sekali pabrik yang seperti itu ya, ada satu dua.
sebagian besar ya pabrik ini menggunakan surat jalan atau melalui supplier ya, kecuali sahabatku semua punya MOU ya atau DO dari pabrik sendiri. Biasanya kalau kita ya untuk memperoleh DO dari pabrik ini biasanya kita ditarget oleh pabrik, misalkan untuk kardus ini selama kurun waktu misalkan 1 bulan ya, ini kita bisa sampai berapa ratus ton. Nah, atau aturan yang lain ya, sesuai dengan kebijakan daripada pabrik itu sendiri ya. Jadi sekali lagi kalau misalkan sahabatku kebetulan di Padang ya, di Padang ini saya belum ini ya, terus terang belum tahu apakah di sana ada ya pabrik untuk PET atau pabrik untuk kardus. Tapi kalau misalkan jarak tempuhnya antara tempat tinggal sahabatku ya dengan pabrik ini lumayan jauh ya, ini perlu dipertimbangkan lagi masalah biaya transportasinya. Karena kalau untuk PET seperti ini ya, sudah kita gepeng-gepeng seperti ini ya, untuk satu kol diesel ya, satu truk ya, ini bisa bawa kisarannya 600 sampai 800 kg ya, jadi nggak nyampe 1 ton, itu sudah nggayor, sudah tinggi. Itu untuk PET. Untuk kardus seperti ini ya, kalau kita bawa truk ini paling bawa bisa maksimal sekitar 3 ton, itu juga sudah tinggi ya. Jadi perlu dipertimbangkan ya biaya transportasinya. Kalau memang ya di situ lebih menguntungkan kita kirim ke pengepul besar, yang pengepul besar itu mungkin sudah punya DO ke pabrik, lebih baik kita kirim ke pengepul besar. Karena kalau kita mau kirim ke pabrik, alangkah baiknya kalau ini ya PET maupun kardus ini kita press ya, otomatis kita bawanya ini volumenya ya atau kapasitasnya itu bisa sesuai. Misalkan kita bisa bawa 6 sampai 8 ton seperti itu. Tapi kalau kita bawanya hanya sedikit, nanti habis di biaya transportasi ya. Jadi sedikit sepintas saya ulangi, kalau untuk harga mohon maaf ya, saya tidak bisa menginformasikan harga di setiap beberapa channel saya atau beberapa video saya, karena alasan tadi ya, saya nggak mau merusak harga di bawah ya. Nah terus kalau untuk apakah kalau kirim ke pabrik itu melalui supplier atau enggak, ini tergantung dari pabriknya, karena ada ya sebagian pabrik yang tidak melalui supplier, tapi sebagian besar pabrik ini kalau kita kirim ini harus melalui supplier ya, jadi lewat surat jalan dari supplier tersebut ya. Mudah-mudahan ya sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabatku semua, khususnya bagi sahabatku, saudaraku yang ada di Padang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.